rupiah begini, dolar begini, rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Betul Bapak, masyarakat desa nggak pakai dolar. 60-70% warga desa itu mata pencahariannya sebagai petani. Mungkin konsumen belinya pakai rupiah, tapi anggaran belanjanya kan pakai dolar. Alat-alat pertanian, pupuk biar kata buatan lokal, bahan bakunya impor. Memang warga desa tidak transaksi pakai dolar, tapi mata pencahariannya bergantung pada dolar. Emang orang desa tuh nggak pakai dolar. Gak mungkin mereka nggak beli tepung. Untuk beli tepung, karena harga dolarnya naik, maka harga tepung juga naik. Karena tepung Indonesia itu kebanyakan diimpor dari luar negeri, dan itu harus beli pakai dolar. Nilai tukar dolar Amerika Serikat sering dianggap hanya mempengaruhi pada pelaku impor dan bisnis besar. Namun, benarkah masyarakat biasa tidak merasakan dampaknya? Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga kemampuan produsen untuk terus menghasilkan pangan secara berkelanjutan. Salah satu pelaku yang berperan dalam penyediaan pangan adalah petani hidroponik. Meskipun memproduksi sayuran secara lokal, mereka tetap membutuhkan berbagai sarana produksi yang harganya dapat berubah seiring kondisi pasar. Kalau kebutuhan budidaya yang pertama ada benih, pupuk, terusnya listrik, dan juga plastik untuk packing ya. Ya, yang pertama itu ada di pupuk ya. Nah, pupuk kita mengalami kenaikan harga hingga 20%. Dan juga di plastik kemasan ya. Plastik kemasan itu kita naik sampai 40%. Itu otomatis ya harga jual produknya kita naikkan juga gitu kan. Karena tidak mungkin kita melakukan efisiensi kan. Karena itu emang kebutuhan utama gitu kan. Kita komunikasikan sih dengan pelanggan gitu, kenapa harga kita naik gitu kan, kita jelaskan penyebabnya gitu kan. Dan alhamdulillah pelanggan kita pun mengerti dengan kondisi saat ini. Perubahan biaya produksi tidak hanya dirasakan di tingkat petani, dampaknya juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha yang mengolah bahan pangan menjadi produk siap konsumsi. Salah satunya adalah usaha bakery yang menggunakan berbagai bahan baku seperti coklat dan mentega, yang sebagian masih bergantung pada pasar internasional. Ya, saya sebagai UMKM di bidang bakery, saat ini sih yang saya rasakan naik itu di mentega, terus coklat untuk isiannya, dan plastik untuk pembungkusnya. Untuk biaya produksi udah otomatis naik, tetapi saya ya pasti saya naikin harga walaupun sedikit karena ada persaingan juga ya dengan yang lain. Kalau untuk mengurangi ukurannya atau mengganti dengan bahan lain, takutnya ada beda kualitasnya, takutnya juga jadi mengecewakan konsumen yang sudah biasa makan produk kita. Ya kita harus menghemat karena marginnya juga yang kita dapat kecil, supaya bahannya juga tidak banyak yang terbuang. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang mau kita bikin pesanannya, supaya tidak membuang-buang bahan gitu. Jadi menghemat gitu. Ketika biaya produksi meningkat, pelaku usaha dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari menyesuaikan harga hingga mengurangi keuntungan. Pada akhirnya, perubahan tersebut akan sampai kepada konsumen sebagai pihak yang berada di ujung rantai pangan. Iya, kerasa banget sih. Kerasa sih, apalagi kita kos kan ya, jadi kita yang beli bahan-bahan masakan sendiri. Pangan yang kita gunakan. Iya, naik. Apa ya, kalau aku cabai sih kayaknya. Soalnya kan kayak apa-apa aku makannya pakai cabai gitu ya. Masak mie, masak telur, goreng telur itu pakai cabai. Kalau kamu? Kalau aku minyak sih. Iya, Karena kan kita juga menggoreng itu pakai minyak. iya benar. Kayak naik ya? Iya. Simpel-simpel aja. Naik Goreng juga telur kayaknya. itu pakai minyak, dan berasa minyaknya tuh mahal sekarang. Iya. Iya, mempengaruhi. Iya, kayak tadinya mungkin kayak aku nyetok cabe gitu ya, tapi jadinya kayak kalau mau makan aja baru aku beli cabe gitu, dikit-dikit aja. Kalau kamu Aku juga sih. minyak kan penggunanya Penggunanya Iya. beda aja sih. Kalau aku dari penggunaan cabai itu kayak ya itu tadi, kayak belinya pas lagi butuh aja, atau enggak kayak aku ganti misalnya kayak bubuk cabai aja, pakai bubuk cabai aja yang lebih hemat juga, kayak bisa dipakai berapa lama, lebih tahan lama gitu ya. Terus
Atau enggak kalau dari makanan kayak beli makan sih yang di tempatnya tuh murah gitu tapi porsinya banyak gitu. Atau enggak ya udah jadi mengurangi makanan ini sih, penggunaan produk. Kalau aku paling minyak ya, minyak paling ganti sih, lebih ke ganti dari merek yang lebih mahal. Aku lebih gunain minyak ya, bawahnya tuh harganya tuh agak turun. Dari yang murah ya? Iya, yang murah, diskon juga ya. Dan penggunaan minyaknya tuh gak dibanyak-banyakin, irit-irit aja. Jadi gorengnya dengan minyak sedikit. Benar-benar. Ya lebih sehat juga lah. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa perubahan ekonomi global dapat mempengaruhi seluruh rantai pangan, dari produsen hingga konsumen. Karena itu, ketahanan pangan perlu diperkuat melalui pengembangan agribisnis yang lebih mandiri, seperti pemanfaatan bahan baku lokal, penguatan rantai pasok, dan inovasi usaha agar tidak terlalu bergantung pada impor. Kenaikan dolar mungkin terjadi jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi dampaknya dapat terjadi di sepanjang rantai pangan. Dari petani, pelaku usaha, hingga konsumen. Satu hal yang menjadi jelas, bahwa semakin besar ketergantungan kita kepada bahan impor, maka semakin rentan sistem pangan kita terhadap gejolak global. Karena itu, untuk memperkuat agribisnis lokal menjadi langkah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.